Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ST04 ingin mempresentasikan tentang materi pengangguran. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Alta Vendri, bersama teman saya Aga Zulihemi, Teresa Vindri Pamesti, dan Winda Beatrix Alamako. Statistik Angkatan Kerja. Yang pertama, populasi usia kerja merupakan orang yang berumur 15 tahun ke atas. Yang kedua, Angkatan Kerja merupakan populasi usia kerja yang pada minggu sebelumnya bekerja, tetapi sementara absen dari pekerjaan, tetapi memiliki pekerjaan, dan pengangguran. Yang ketiga, tidak angkatan kerja merupakan populasi usia kerja yang contohnya seperti siswa, ART, atau orang lain, tidak termasuk aktivitas pribadi. Yang keempat, bekerja, yaitu kegiatan memperoleh penghasilan, melakukan pekerjaan, atau membantu melakukan pekerjaan minimal 1 jam terus-menerus selama minggu referensi. Dan yang kelima, pengangguran terbuka, yaitu orang tanpa pekerjaan tetapi mencari pekerjaan, orang tanpa pekerjaan yang telah mendirikan bisnis, orang tanpa pekerjaan yang tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak yakin menemukan pekerjaan, dan orang yang mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Kategori pengangguran terbagi menjadi 2, yaitu pengangguran siklis dan tingkat pengangguran alami. Pengangguran siklis adalah penyimpangan pengangguran dari tingkat alaminya. Sedangkan tingkat pengangguran alami terbagi lagi menjadi 2, yaitu pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Pengangguran struktural terjadi ketika ada lebih sedikit pekerjaan daripada pekerja, biasa terjadi dalam jangka yang panjang. Sedangkan untuk pengangguran friksional terjadi ketika pekerja menghabiskan waktu untuk mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan dan selera mereka. Terjadi dalam jangka pendek untuk sebagian besar pekerja. Selanjutnya, ada kebijakan publik dan pencarian pekerjaan. Di sini, agen tenaga kerja pemerintah berfungsi untuk memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan untuk mempercepat pencocokan pekerja dengan pekerjaan, serta terdapat program pelatihan publik bertujuan untuk memperlengkapi pekerja yang dipindahkan dari industri yang menurun dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri yang sedang tumbuh. Pencarian pekerjaan itu ada 2. Yang pertama itu proses mencocokkan pekerjaan dengan pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, pergeseran sektoral. Apa itu pergeseran sektoral? Perubahan dalam komposisi permintaan di seluruh industri atau wilayah negara. Pergeseran ini menggusur sebagian pekerja yang harus mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan keterampilan dan selera mereka. Asuransi pengangguran atau UI merupakan program pemerintah yang sebagian melindungi pendapatan pekerja ketika mereka menjadi pengangguran. Keuntungan dari UI yang pertama itu mengurangi ketidakpastian pendapatan, yang kedua memberi para pengangguran lebih banyak waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan dengan produktivitas yang lebih tinggi. Ada 3 alasan untuk upah di atas titik equilibrium. Yang pertama, hukum upah minimum. Upah minimum dapat melebihi upah equilibrium untuk bekerja yang kurang terampil atau berpengalaman, menyebabkan pengangguran struktural. Yang kedua adalah serikat pekerja. Serikat pekerja adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan majikan atas upah, tunjangan, dan kondisi kerja. Mereka mengerahkan kekuatan pasar mereka untuk menegosiasikan upah yang lebih tinggi bagi para pekerja. Biasanya mereka mendapat upah 20% lebih tinggi dan mendapat lebih banyak manfaat daripada pekerja non-serikat untuk jenis pekerjaan yang sama. Yang ketiga adalah upah efisiensi. Teorinya adalah perusahaan secara sukarela membayar upah di atas keseimbangan untuk meningkatkan produktivitas pekerja atau memberi alasan berbeda mengapa perusahaan membayar upah tinggi. Contoh alasannya seperti berikut. Yang pertama, kesehatan pekerja. Membayar upah yang lebih tinggi memungkinkan pekerja untuk membuatnya lebih sehat dan lebih produktif. Yang kedua, pergantian pekerja. Membayar upah yang tinggi memberi pekerja lebih banyak insentif untuk tetap dan mengurangi pergantian pekerja. Yang ketiga, kualitas pekerja. Menawarkan upah yang lebih tinggi, menarik pelamar kerja yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perusahaan. Yang keempat, upaya bekerja. Pekerja dapat bekerja keras atau lalai. Pekerja lalai dipecat jika tertangkap. Pemecatan dapat sebagai pencegah yang baik jika sulitnya mencari pekerjaan lain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.